Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Nurfadillah dari kelas PGSD 22C dengan NIM 202201000164. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila sesi ke-6 tentang dinamika esensi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran dari presentasi yang sesi ini yaitu setelah mempelajari bagian ini diharapkan telah mampu atau Anda dan saya yang mempresentasikan bisa menjelaskan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang dinamika Pancasila pertama, awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di November 1945 sampai Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada tanggal 30 September 1965 muncul gerakan dari PKI atau G30S PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Nah, dinamika Pancasila yang kedua, masa Orde Baru Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme sampai kapitalisme. Dan terakhir, reformasi 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan telah mampu atau saya dan pembaca yang sekaligus melihat video ini bisa nantinya menjelaskan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Yang pertama, hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945 yaitu menurut Keyline 1993 62-64. Dan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan telah mampu menjelaskan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dan semoga nanti yang melihat video ini bisa kedepannya bisa menjelaskan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pengantar yang pertama, dalam mencapai tujuan negara berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran sosialis atau
aktivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Pengantar yang kedua, tujuan negara Indonesia ada 5, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa, 2. Melindungi segenap tumpah darah, yang ketiga memajukan kesejahteraan umum, 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 5. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas, akibatnya ada otonomi daerah. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara kedua itu 3. Munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. 4. Sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Nah, ada konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ke-1, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial, didasarkan upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi negara hukum sekaligus. Kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban, yaitu konsekuensi Pancasila sebagai dasar yang kedua. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ke-1, Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Dan Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah atau dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang ke-1 dan kedudukan Pancasila sebagai dasar yang kedua. Dan dari materi presentasi kali ini ada daftar pustakanya dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, cetakan ke-1, Jakarta, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan mungkin ada salah-salah kata dari presentasi dan mungkin kurang dari penjelasan dari presentasi ini. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.